Hello everyone, my name is Rufita Ifatopotiwi. You can call me Vita. Today I will teach you aljabar dasar and persamaan linear. Okay, this is mathematics for program kerja paket B. What is aljabar dasar dan persamaan linear? Oke, aljabar bagian dari matematika yang menggunakan huruf untuk mewakili bilangan. Jadi contohnya seperti X plus 5 sama dengan 10. Huruf atau variabel itu adalah bilangan yang belum diketahui. Jadi tidak selamanya dengan X, tapi bisa juga Y, Z, A, B, dan seterusnya. Jadi ketika dia berupa huruf, dia berupa huruf dengan di dalam persamaan, maka dia disebut dengan variabel. Jadi bilangannya belum diketahui. Bentuk aljabar, jadi variabel X, Y, terus kemudian ada koefisien, itu merupakan angka di depan variabel. Contohnya seperti 3X, jadi koefisiennya adalah 3, variabelnya adalah X. Oke, nah, yes. Terus kemudian ada konstanta, bilangan tanpa variabel. Contohnya adalah 5. Jadi ketika ada suatu bilangan, dia tidak berpasangan dengan huruf apapun, tidak berpasangan dengan variabel, dia disebut dengan konstanta. Itu tadi seperti yang dicontoh di sini ada 5. Contoh bentuk aljabar seperti apa? Jadi ada ini 2x plus 3. Dengan 2 adalah koefisien, x-nya di sini adalah variabel, dan 3 di sini adalah konstanta. Operasi bentuk aljabar di sini bisa dengan penjumlahan, pengurangan. Dia adalah gabungan suku sejenis. Jadi contohnya seperti 3x plus 2x sama dengan 5x. Atau 5x min 2x sama dengan 3x. Terus kemudian ada operasi aljabar perkalian juga, perkalian sederhana 2x dikali 3, jadi hasilnya adalah 6x. Itu contoh-contoh dari bentuk operasi aljabar sederhana, ada penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Nah, biasanya yang sering digunakan di matematika ini adalah persamaan linear. Dia yang bagaimana? Dia merupakan persamaan dengan pangkat variabelnya sama dengan 1. Jadi bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan 0 dengan contoh 2X plus 3 sama dengan 3. Nah, karena dia disebut linier, contohnya dia merupakan garis lurus dan variabelnya pangkatnya hanya 1, 2x gitu. Jadi kalau misalkan saya bisa memberikan contoh yang lain di sini, misalkan saya tuliskan di sini x kuadrat tambah 5x gitu misalkan ya. 5x, oh sorry, sama dengan, oke Ibu akan hapus dulu sebentar, karena ternyata memang agak susah untuk menggunakan paintingnya. Jadi misalkan ada 3x kuadrat, maksudnya pangkat gitu ya, ditambah 6x sama dengan 1 gitu misalkan. Ini ditambah. Nah, apakah dia merupakan persamaan linier? Tidak, karena variabelnya berpangkat paling tinggi berapa pangkatnya? 2. Jadi kita bisa menemukan di sini ada pangkat 2. Jadi dia bukan persamaan linier. Nah, persamaan linier ini juga apa namanya? Bisa juga gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya kita bisa menemukan persamaan linier ini ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan atau kita mau membeli di toko. Harga saya punya uang nih 10.000. Saya mau membelikannya pensil, pulpen dan penghapus. Dapat berapa pensil, dapat berapa pulpen, dapat berapa
penghapus itu juga bisa disesuaikan dengan persamaan linear misalkan. Jadi semua cerita bilangan atau cerita matematika itu dapat dinyatakan dengan notasi matematika dengan variabel, koefisien, dan konstanta. Oke, itu gambaran sederhananya. Nah, terus bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier? Jadi tujuannya itu menemukan nilai variabel yang tadi tidak diketahui. Jadi variabel tadi kan dinotasikan dengan huruf. Dia tidak tahu isinya berapa. Jadi tujuannya kita belajar persamaan linier juga untuk menyelesaikan atau menemukan nilai variabel. Langkah yang pertama kita pindahkan konstanta ke sisi kanan. Jadi kita kelompokkan mana yang ada variabel dan tidak. Tadi yang tidak disebut konstanta, kita pindah ruas ke sisi kanan. Terus kemudian bagi dengan koefisien yang ada di variabel. Oke, akan saya berikan contoh yang lain di sini gitu ya. Misalkan ada 6x minus 4 sama 6 gitu misalkan. Atau 8. Langkah pertama apa tadi? Yaitu memindahkan konstanta ke sisi kanan. Jadi kita mengelompokkan yang mana ada variabel dan mana yang tidak. Tuh, jadi di sini tadi awalnya di sisi kanan ada 8. Nah, karena min 4 ini kita pindah ruas, maka operasinya berubah dari pengurangan menjadi penjumlahan. Nah, di sini tetap nulisnya 6x berapa 8 ditambah 4 berapa? Ya, 12. Nah, setelah sudah sama-sama nih ada satu di sini, maka bisa kita bawa di sini. Jadi 12 dibagi dengan 6. Maaf sebentar ya. Jadi berapa 12 dibagi 6? Kita bisa menemukan nilai X-nya. X sama dengan 2. Jadi dari 12 dibagi 6. Nah, jadi kita ketemu nilai variabel X-nya adalah 2. Kita benar nggak ya gitu. Kita coba buktikan. 6 kita masukkan kembali 6 tadi dalam soal. Terus seknya di ini tadi 2 di 6 dikali 12 dikurangi 4 dia dengan nilai variabel yang kita peroleh gitu. Kita dilanjutkan ya. Oke, sebentar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, jika sudah paham kita ke contoh selanjutnya. Nah, ini ada contoh lagi nih. Kita mau menyelesaikan 5x min 7. Tulis ulang di sini. 5x min 7 sama dengan 8. Ini adalah persamaan linear. Bagaimana kita menyelesaikannya gitu ya. Tadi langkah pertama adalah memindahkan ruas konstanta ke sisi kanan. Jadi 5x-nya tetap di sini. Di sini ada 8. Terus min 7, negatif 7-nya kita pindah ruas menjadi plus 7. Betul. Berarti 5x sama dengan 8 ditambah 7 berapa? Yap, 15. Maka kita bisa memperoleh nilai X-nya. X sama dengan 15 dibagi 5. Berarti X-nya sama dengan, ya betul, 3. X-nya kita ketemu 3. Coba cek lagi. Oh, kalau kita substitusikan nilai 3-nya, berarti 5 kali 3 dikurangi 7. 5 kali 3, 15. Dikurangi 7. Oh iya benar. Berarti ini hasil eh, pekerjaan kita atau nilai variabel yang kita peroleh itu adalah benar. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua.
Di contoh yang kedua ini, eh, saya bawa dulu ke sini, 3x ditambah 4 sama dengan 19. Oke, kalian sudah bisa tadi, berarti 3x sama dengan 19 dari plus 4, karena dia harus pindah ruas ke sisi kanan, berarti jadi negatif 4. Maka 3x sama dengan 19 dikurangi 4 berapa? Ya, 15. Maka kita bisa memperoleh nilai X sama dengan 15 dibagi 3. Nah, kenapa ini jadi pembagian sedangkan ini jadi plus minus? Jadi yang bersama variabel ini adalah perkalian seperti 3x, berarti 3 kali x, terus kemudian ada 5x, 5 kali x. Ketika dia pindah ruas, dia akan menjadi dari perkalian menjadi pembagian. Jadi kebalikannya. Terus yang ini konstanta, dia dari pengurangan. Kalau pindah ruas jadi penjumlahan. Dari penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan. Jadi itu yang harus diingat-ingat ya. Jadi tandanya itu nanti akan berpengaruh ke hasil. Tadi 15 dibagi 3, berarti X kita dapatkan 5 gitu. Terus bisa dicek hasilnya. Jadi disubstitusikan nilai variabelnya. Berarti 5 itu masukkan ke dalam X. 3 kali 5, 5. Seperti itu. Jadi cukup mudah ya. Ibu harap kalian bisa mengerti. Nah, untuk selanjutnya, biar kalian lebih paham, kalian bisa mengerjakan latihan soal. Sebagai latihan, ada 5 soal di sini. Yang pertama ada 2x plus 5 sama dengan 11, 4x min 3 sama dengan 9, 7 plus x sama dengan 12, 6x sama dengan 24, 9x min 5 sama dengan 22. Jadi kalian bisa latihan untuk menyelesaikan persamaan linier dengan mencari nilai dari variabel x. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa disampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.